Halo guys, selamat datang di Sudut Dunia Story. Hari ini aku ingin membawa sahabat sekalian untuk mendengarkan tentang sejarah PSSI. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang dibentuk 19 April 1930 di Yogyakarta sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di zaman penjajahan Belanda. Kelahiran PSSI betapapun terkait dengan kegiatan politik menentang penjajahan. Jika meneliti dan menganalisa saat-saat sebelum, selama, dan sesudah kelahirannya, sampai 5 tahun pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, jelas sekali bahwa PSSI lahir karena dibidani politisi bangsa yang baik secara langsung maupun tidak, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih-benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia. Awal mula berdirinya PSSI. PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Suratin Sosro Sugondo. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Hecklenburg, Jerman pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Ketika kembali ke tanah air, Suratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda, Sisden and Lausada, yang berpusat di Yogyakarta. Di sana ia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk dalam jajaran petinggi perusahaan konstruksi yang besar itu. Akan tetapi, didorong oleh jiwa nasionalis yang tinggi, Suratin mundur dari perusahaan tersebut. Setelah berhenti dari Sisden and Lausada, ia lebih banyak aktif di bidang pergerakan. Dan sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepak bola, Suratin menyadari sepenuhnya untuk mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan dalam pertemuan para pemuda Indonesia 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda. Suratin melihat sepak bola sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda sebagai tindakan menentang Belanda. Untuk melaksanakan cita-citanya itu, Suratin mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi, menghindari sergapan polisi Belanda, PID. Kemudian ketika diadakannya pertemuan di hotel kecil Binnenhof di Jalan Kramat 17, Jakarta, dengan Suri, Ketua PIJ, Putbolbon Indonesia Jakarta, bersama dengan pengurus lainnya, dimatangkanlah gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi persepak bolaan kebangsaan. Yang selanjutnya dilakukan juga pematangan gagasan tersebut di kota Bandung, Yogyakarta, dan Solo yang dilakukan dengan tokoh pergerakan nasional seperti Daslam Hadiwasito, Amir Noto Pratomo, Hamid Soekarno, bukan Bung Karno, dan lain-lain. Sementara dengan kota lainnya dilakukan kontak pribadi atau kurir, seperti dengan Sudiro di Magelang, Ketua Asosiasi Muda. Kemudian pada tanggal 19 April 1930 berkumpullah wakil-wakil dari PIJ, Samsudin, mahasiswa RHS, wakil Bandung C, Indonesia, Putbolbon, BIPB, Gatot, Persatuan Sepak Bola Mataram, PSM, Yogyakarta, Daslam Hadiwasito, Hamid M. Amir, Noto Pratomo, Porten Lansi, Putbolbon, PPB, Solo Soekarno, Madiun C. Putbolbon, MPB, Kato Darmojo, Indonesia Putbolbon, Magelang, IPBM, EA Mangindaan. Saat itu masih menjadi siswa HKS, sekolah guru, juga kapten KES, IPBM, Surabasi, Indonesia Putbolbon, SIPB, diwakili Pamuji.
Dari pertemuan tersebut, maka lahirlah PSSI, Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Nama PSSI ini diubah dalam Kongres PSSI di Solo 1950 menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang juga menetapkan Insinyur Suratin sebagai Ketua Umum PSSI. Begitu PSSI terbentuk, Suratin dan kawan-kawan segera menyusun program yang pada dasarnya menentang berbagai kebijakan yang diambil pemerintah Belanda melalui NIPB. PSSI melahirkan Strijs Program, yakni program perjuangan seperti yang dilakukan oleh partai dan organisasi massa yang telah ada. Kepada setiap bonden atau perserikatan diwajibkan melakukan kompetisi internal untuk strata 1 dan 2, selanjutnya ditingkatkan ke kejuaraan antar perserikatan yang disebut Steden Toernooi, dimulai pada tahun 1931 di Surakarta. Kegiatan sepak bola kebangsaan yang digerakkan PSSI kemudian menggugah Susuhunan Pakubono 10 setelah kenyataan semakin banyaknya rakyat pesepak bola di jalan-jalan atau tempat-tempat dan alun-alun di mana kompetisi satu perserikatan diadakan. Pakubono 10 kemudian mendirikan Stadion Sriwedari lengkap dengan lampu sebagai apresiasi terhadap kebangkitan sepak bola kebangsaan yang digerakkan PSSI. Stadion itu diresmikan Oktober 1933. Dengan adanya Stadion Sriwedari ini, kegiatan pesepak bolaan semakin gencar. Lebih jauh, Suratin mendorong pula pembentukan Badan Olahraga Nasional agar kekuatan olahraga pribumi semakin kokoh melawan dominasi Belanda. Tahun 1938 berdirilah ISI, Ikatan Sport Indonesia, yang kemudian menyelenggarakan Pekan Olahraga 15 sampai 22 Oktober 1938 di Solo. Karena kekuatan dan kesatuan PSSI yang kian lama kian bertambah, akhirnya NIPB pada tahun 1936 berubah menjadi NIPU, Netherlands Indische Football Unie, dan mulailah dirintis kerjasama dengan PSSI. Sebagai tahap awal, NIPU mendatangkan tim dari Austria, Wiener Sport Club, pada tahun 1936. Atas nama Dutch East Indies, NIPU mengirimkan timnya ke Piala Dunia 1938. Namun para pemainnya bukanlah berasal dari PSSI, melainkan dari NIPU. Walaupun terdapat 9 orang pemain pribumi atau Tionghoa, hal tersebut sebagai aksi protes Suratin karena beliau menginginkan adanya pertandingan antara tim NIPU dan PSSI terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian kerjasama antara mereka, yakni perjanjian kerjasama yang disebut Gentleman Agreement yang ditandatangani oleh Suratin, PSSI, dan Masterbrook, NIPU pada 5 Januari 1937 di Yogyakarta. Selain itu, Suratin juga tidak menghendaki bendera yang dipakai adalah bendera NIPU Belanda. Dalam Kongres PSSI 1938 di Solo, Suratin membatalkan secara sepihak perjanjian dengan NIPU tersebut. Suratin mengakhiri tugasnya di PSSI sejak tahun 1942 setelah sempat menjadi ketua kehormatan antara tahun 1940 sampai 1941 yang terpilih kembali di tahun 1942. Masuknya bala tentara Jepang ke Indonesia menyebabkan PSSI pasif dalam berkompetisi karena Jepang memasukkan PSSI sebagai bagian dari Taikukai, yakni badan keolahragaan bikinan Jepang. Kemudian masuk pula menjadi bagian dari Gelora 1944 dan baru lepas otonom kembali dalam Kongres PORI 3 di Yogyakarta 1949. Perkembangan PSSI. Pasca Suratin, ajang sepak bola nasional ini terus berkembang walaupun perkembangan dunia persepak bolaan Indonesia ini mengalami pasang surut dalam kualitas pemain, kompetisi, dan organisasinya. Akan tetapi, olahraga yang dapat diterima di semua lapisan masyarakat ini tetap bertahan apapun kondisinya. PSSI sebagai induk dari sepak bola nasional ini memang telah berupaya membina timnas dengan baik, menghabiskan dana miliaran rupiah walaupun hasil yang diperoleh masih kurang mengembirakan. Hal ini disebabkan pada cara pandang yang keliru untuk mengangkat prestasi timnas.
Tidak cukup hanya membina timnas itu sendiri, melainkan juga dua sektor penting lainnya, yaitu kompetisi dan organisasi. Sementara tanpa disadari, kompetisi nasional kita telah tertinggal. Padahal di era sebelum tahun 1970-an, banyak pemain Indonesia yang bisa bersaing di tingkat internasional. Sebut saja era Ramang dan Tan Leong Ho, kemudian era Sucipto Suntoro, dan belakangan era Roni Patina Sarani. Dalam perkembangannya, PSSI sekarang ini telah memperluas jenis kompetisi dan pertandingan yang dinaunginya. Kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI di dalam negeri ini terdiri dari divisi utama yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain yang berstatus non-amatir. Divisi 1 yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain yang berstatus non-amatir. Divisi 2 yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain yang berstatus non-amatir. Divisi 3 yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain yang berstatus amatir. Kelompok umur yang diikuti oleh klub sepak bola dengan pemain di bawah usia 15 tahun, U15, di bawah usia 17 tahun, U17, di bawah usia 19 tahun, U19, di bawah usia 23 tahun, U23. Sepak bola wanita, futsal. PSSI pun mewadahi pertandingan-pertandingan yang terdiri dari pertandingan di dalam negeri yang diselenggarakan oleh pihak berkumpulan atau klub sepak bola, pengurus cabang, pengurusan daerah yang dituangkan dalam kalender kegiatan tahunan PSSI sesuai dengan program yang disusun oleh PSSI, pertandingan di dalam negeri yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang mendapat izin dari PSSI, pertandingan dalam rangka Pekan Olahraga Daerah Porda dan Pekan Olahraga Nasional PON, pertandingan-pertandingan lainnya yang mengikut sertakan peserta dari luar negeri atau atas undangan dari luar negeri dengan izin PSSI. Kepengurusan PSSI pun telah sampai ke pengurusan tingkat daerah di seluruh Indonesia. Hal ini membuat sepak bola semakin menjadi olahraga dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya, PSSI telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 pada saat Kongres FIFA di Helsinki. Setelah diterima menjadi anggota FIFA, selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota AFC, Asian Football Confederation, tahun 1952. Bahkan menjadi pelopor pula pembentukan AFF, Asian Football Federation, di zaman kepengurusan Cardono, sehingga Cardono sempat menjadi wakil presiden AFF untuk selanjutnya ketua kehormatan. Lebih dari itu, PSSI tahun 1953 memantapkan posisinya sebagai organisasi yang berbadan hukum dengan mendaftarkan ke Departemen Kehakiman dan mendapat pengesahan melalui Skep Menkes RI nomor JA5/11/6 tanggal 2 Februari 1953, tambahan Berita Negara RI tanggal 3 Maret 1953 nomor 18. Berarti PSSI adalah satu-satunya induk organisasi olahraga yang terdaftar dalam Berita Negara sejak 8 tahun setelah Indonesia merdeka. Oke guys, aku cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di Sudut Dunia Story. Bye-bye.